from Pantai Canggu. Nah, ini kita udah sampai parkiran. Kita parkir motor dulu. Dan ini adalah pintu masuk dari pintu Canggu. Untuk parkir motornya itu sekitar 5.000. Lalu setelah itu kita bisa langsung masuk ke Pantai Canggunya. Dan nanti di dalamnya akan ada banyak kafe. Tuh ya. Nah, ini kita langsung disambut dengan strawberry, kita langsung disambut dengan es dan sebagainya. Oke, langsung aja ikuti perjalanannya walk from Pantai Canggu pada hari ini. Dan rencana kita sore ini kita mau menikmati suasana pantai sambil kerja tipis-tipis, itu ya. Yuk kita langsung aja. Ini pantainya indah banget teman-teman, bersih. Terus ini juga sering dipakai, terus lancar pala bule-bule itu. Kalau kita lihat ke sono, lebih boleh zoom in ya. Oke. Banyak banget kan yang berselancar. Nah, dan di sini juga banyak yang membuka kelas surfing. Kita langsung aja cari tempat duduk di daerah Pantai Canggu ini. Nah, kalau di sini tuh tempat duduk ada banyak banget. Ada yang pakainya beanbag seperti ini. Ada yang di atas juga, cuman nanti kita akan cari di daerah sana yang mungkin view-nya lebih cakep. Satu hal yang saya suka dari Pantai Canggu ini sebenarnya itu tentang koneksi internetnya. Jadi di Pantai Canggu ini koneksi internetnya itu sangat-sangat kuat teman-teman. Kita itu bisa tembus di sekitar 50 Mbps dan itu sangat-sangat kenceng ya. Nggak tahu ya, mungkin kalau di Bali itu koneksi internet menjadi prioritas karena kan banyak orang-orang yang pekerja lepas ya, digital nomad ya, atau pekerja lepas yang tinggal di Bali dan mereka membutuhkan koneksi internet yang kuat. Jadi mungkin kalau di Bali, di Pantai Bali itu koneksi internet menjadi prioritas, maka sangat-sangat kuat teman-teman. Di sini saya menemukan cafe yang enak nih, yang view-nya oke banget, cocok buat nanti kita sambil kerja tipis-tipis sambil menikmati view pantai. Wow. Oke, kita langsung aja ke sana. Kita cocok di daerah sini. Nah, ini nanti kita akan di sini, oke ya. Kita akan di sini, terus menikmati view di sana tuh. Keren banget. Jalan-jalan sambil menghasilkan uang. Sangat asik bukan? Nah, itu yang saya lakukan dalam 5 tahun belakangan ini. Nah, bagaimana kok bisa terjadi? Karena saya berusaha menyinkronkan antara pekerjaan dengan liburan, sehingga apa? Saya memiliki pekerjaan yang tidak ada batasan waktu dan batasan penghasilan, yang dimana artinya akan memiliki time freedom dan place freedom. Dan di sini saya lagi di Pantai Canggu Bali. Nah, di sini juga banyak turis-turis yang sedang berselancar dan sebagainya, ya sambil bekerja juga. Gaya hidup seperti ini itu biasanya disebut dengan gaya hidup digital nomad. Bagaimana para pelaku pekerja digital atau entrepreneur digital itu dia bisa menjalankan usahanya, bisa menjalankan pekerjaannya dari mana aja tanpa terikat waktu dan tempat. Biasanya itu dilakukan oleh para pekerja kreatif, entrepreneur digital dan sebagainya. Dan kenapa ini menjadi hal yang menarik? Yang pertama, dengan fleksibilitas waktu yang Anda miliki, maka Anda akan punya mood yang bagus dalam menyelesaikan pekerjaan. Maka Anda akan punya semangat yang bagus dalam menyelesaikan pekerjaan. Nggak ada lagi kata-kata, aduh kayaknya saya lagi burn out, nggak ada. Dan biasanya pekerjaan yang nanti Anda selesaikan, itu hasilnya benar-benar maksimal. Hasilnya benar-benar perfect. Kenapa? Karena Anda mengerjakannya, melakukannya sepenuh hati. Nah, itu yang terjadi jika Anda benar-benar bisa memiliki kebebasan waktu. Karena apa? Tiap orang itu punya golden hours-nya masing-masing. Ada orang yang golden hours-nya atau waktu emasnya itu ketika bangun tidur. Ada orang yang golden hours-nya atau waktu emasnya itu ketika malam hari dan sebagainya. Nah, dengan Anda memiliki kebebasan waktu, maka Anda bisa memilih kapan Anda kerja. Oke. Yang pertama itu. Bahkan kalau Anda nggak pengen kerja pun nggak usah kerja, nggak apa-apa. Nah, jika Anda sebagai entrepreneur digital, ya udah Anda nggak kerja tapi hasilnya tetap mengalir. Oke, yang pertama itu.
Yang kedua yaitu kebebasan tempat. Anda punya fleksibilitas untuk memilih di mana Anda bekerja. Anda bisa bekerja dari pantai, Anda bisa bekerja dari gunung, Anda bisa bekerja dari kafe, Anda bisa bekerja dari apartemen dan sebagainya. Sehingga dari fleksibilitas waktu, fleksibilitas tempat yang Anda miliki, maka Anda bisa memiliki banyak opsi untuk tempat bekerja. Dan yang pasti nggak ada kata-kata boring atau bosan. Itu sangat bagus untuk apa? Untuk mental health Anda. Karena apa? Ketika Anda hanya berada di satu kotak dan ruangan yang dimana Anda eh, jarang melihat keluar dan sebagainya, maka biasanya wawasan Anda pun terbatas. Mood kita, mental health kita itu juga terganggu di situ. Karena apa? Kita benar-benar seperti dikurung. Tapi beda jika Anda memang suka seperti itu, beda. Tapi kalau bagi saya, melakukan hal seperti ini merupakan hal yang menarik. Bagaimana tidak? Tiap sore kita menikmati sunset, tiap pagi kita menikmati sunrise dan sebagainya. Kebebasan tempat. Dan Anda juga akan memiliki banyak inspirasi dari situ. Bayangkan, ketika Anda memiliki waktu yang bebas, tempat yang bebas, bisa kerja dari mana aja, maka Anda pun akan memiliki kebebasan. Maka Anda pun akan memiliki banyak inspirasi yang bisa Anda kembangkan. Itulah kenapa, that's why, banyak para digital nomad atau entrepreneur digital yang mereka justru memiliki penghasilan berkali-kali lipat lebih tinggi daripada orang yang bekerja di kantoran. Karena apa? Karena yang pertama, waktunya super fleksibel. Yang kedua, setelah waktunya super fleksibel, yang kedua, dia memiliki kebebasan untuk menentukan di mana dia bekerja. Yang penting ada laptop sama koneksi internet. Dan yang selanjutnya, dia memiliki banyak inspirasi yang bisa dieksekusi. Inspirasi itu bisa banyak hal. Terkadang yang menyebabkan orang itu hidupnya stuck karena apa? Karena dia nggak ada inspirasi, dia nggak ada inovasi. Dia hanya stuck di rat race. Dia hanya stuck di zona yang muter-muter itu aja. Sehingga apa? Dia itu hidupnya stuck. Ya maka bagaimana supaya hidup gak stuck? Maka kita mencari hal baru, mencari inovasi baru, dan inilah ketika Anda bisa menjalani kehidupan digital nomad, maka Anda benar-benar bisa memiliki ini semua. Oke? Dan yang keempat yaitu Anda akan memiliki banyak teman, Anda akan memiliki banyak relasi dari penjuru negeri. Contohnya nih, kalau saya di Bali, di sini ada banyak tuh kenalan-kenalan dari para turis dan sebagainya, yang dimana pastinya mereka memiliki experience masing-masing yang bisa saling dibagikan dan sebagainya. Sehingga wawasan saya nggak itu aja. Artinya saya tahu nih, oh ternyata kalau di Melbourne itu seperti ini cara kerjanya. Kalau misalnya di Eropa itu seperti ini. Kalau misalnya di Swiss itu seperti ini dan sebagainya. Artinya saya tahu nih, oh cara kerja mereka seperti itu, dan bagaimana sih mereka bisa menghasilkan dolar dalam jumlah yang besar meskipun mereka tidak ada di rumah. Itu kan banyak inspirasi dari situ. Sehingga dari situlah, yang pertama, waktu bebas, tempat bebas. Oke. Yang ketiga, ketika waktu dan tempat bebas, kita punya banyak inspirasi. Dan yang keempat, kita punya banyak relasi. Relasi bisa dari mana aja. Yang penting apa? Yang penting ketika Anda mau ngobrol, ketika Anda mau berkenalan dengan orang baru, Anda akan mendapatkan banyak wawasan baru. Oke. Ada 4 keuntungan ketika kita bisa menjalani digital nomad. Dan saya yakin itu akan membuat diri Anda akan improve cepat, akan bertumbuh cepat. Ya, meskipun saya tahu, pasti setelah ini Anda akan bertanya, Mas, emang bagaimana caranya? Dari mana? Saya harus mulai dari mana? Dan apa yang perlu saya siapkan? Nah, jika Anda bertanya seperti itu, maka silakan subscribe ada video ini, karena nanti saya akan bagikan tipsnya di video selanjutnya.